Buyurun. Singkatnya, Putri pun tiba di ruangan Qasem Sultan. Valide Sultan. Qasem menyuruhnya mendekat. Putri berkata, "Aku turut prihatin atas apa yang terjadi pada Pangeran Kasim. Aku harap dia akan kembali segera kepadamu." Tez vakitte kavuşursunuz. Evvela hamileliğin Qasem menjawab, "Pertama-tama, selamat untuk dirimu. Kamu akan melahirkan keturunan dari dinasti." Putri menjawab, "Aku tahu kamu tidak menginginkannya, Sultana. Kamu membuat cara agar mencegah akan hal itu. Mungkin itulah mengapa kamu datang tadi malam. Tapi ketika kamu mengetahui bahwa aku sedang hamil, kamu tidak melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Apakah begitu?" öyle değil mi? Akıllı hatunsun Vesel. Qasem tersenyum dan berkata, "Kamu adalah wanita yang pintar dan pemberani. Tapi keberanian dan kecerdasan yang berlebihan justru merugikanmu, terutama di istana ini. Aku mendengar kamu bermimpi untuk menikah dengan putraku. Menyerahlah, kamu bahkan tidak diizinkan untuk memimpikannya. Kamu bahkan tidak berada di dalam harem. Jangan bergantung pada bayi. Bayi itu adalah milik dinasti. Hanedana ait. Doğar doğmaz alırım senden. Aku bisa mengambilnya ketika kamu melahirkan. Kamu akan kehilangannya, bahkan sebelum kamu mendengar suaranya." Sesini işitmeden elinden gider. Putri yang sebelumnya sudah mendengar kata-kata dari Madam, ia pun menjawab, "Ini adalah duniamu, Sultana. Kamu punya kekuasaan untuk melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jantungku hanya berdetak untuk Sultan Murad. Dan semua orang yang berharga baginya juga berharga bagiku, terutama dirimu." En başta da siz. Qasem menjawab, "Aku berharap demikian. Kita akan melihatnya." Qasem pun kemudian mengelurkan tangannya. Göreceğiz. Putri tidak menyangka bahwa Qasem Sultan akan menerimanya. Ia pun segera mencium tangan Qasem. Sementara Aisyah, ia sudah berada di dalam ruangannya. Aisyah kebakaran jenggot. Sen ne biçim haber getiriyorsun? Ia marah pada Gulsum. "Apakah seperti ini kamu menjadi mata-mata? Wanita itu telah hamil, dan aku adalah orang terakhir yang mendengarnya. Pergi, aku tidak mau melihatmu. Tidak kompeten." Hamileymiş en son ben duyuyorum. Yıkıl karşımdan gözüm görmesin seni. Beceriksiz. Sultan. Narin berbicara, "Sultana, jangan bersedih. Dia memang hamil. Lalu kenapa? Banyak wanita yang hamil di sini. Dan kehilangan bayinya sebelum dilahirkan. Mungkin dia juga akan kehilangan bayinya." O da düşürür. Aisyah menjawab, "Kita tidak bisa memberikannya kesempatan, Narin. Kita harus melakukan tindakan. Tidak peduli apapun, bayi itu tidak boleh lahir." Bebek asla doğmayacak. Di ruangan Raja pun memberikan perintah kepada Kemenkes dan Silahtar. İlave tedbirler alın. Raja berkata, "Ambil tambahan penjaga di mansion. Faria harus secara spesial dilindungi, karena sekarang dia membawa bayiku." Zira artık canımdan can taşıyor. Hünkârım. Silahtar menjawab, "Selamat Rajaku. Aku harap kita akan memiliki pangeran yang lain." Raja menjawab, "Aku harap demikian." Kemenkes juga mengucapkan selamat. İnşallah. Allah size ve hanedanımıza Semoga Tuhan memberkatimu dan juga dinastimu. Tapi ngomong-ngomong, aneh ya hukum orang Turki ini. Setiap hamil berharap pangeran. Ketika lahir pangeran, akan dibunuh meskipun satu ibu. Tidak lama, Hussein pun lalu masuk. zeval vermesin hünkârım. Amin. Hünkârım.
Hussein memberikan info bahwa Evliya Çelebi ada di sini dan ada hal penting yang akan dia sampaikan. Raja pun mengizinkan Evliya untuk masuk. Evliya pun menghadap kepada raja. Hünkârım, Evliya berkata, "Maafkan telah mengganggumu rajaku, tapi ini penting. Aku harus memberitahukanmu." arz etmem gereken bir husus var. Söyle. Raja menjawab, "Bicaralah." Evliya pun berkata, "Rajaku, mantan adik iparku, Ilyas Pasha, aku telah menginvestigasi dirinya karena aku tidak percaya padanya. Dan aku sudah menemukan bahwa perwakilan dari Persia masih berada di ibu kota. Dia tidak kembali ke negaranya." Silahtar pun berbicara. "Dia harusnya sudah pergi sejak lama. Aku akan menginvestigasi hal ini segera." Evliya berkata lagi, "Rajaku, aku akan terus mengawasinya. Aku akan menemukannya jika kamu mengizinkanku. Biarkan aku terus mengikutinya. Tidak seorang pun bisa menduga kami." Raja menjawab, "Baiklah, ikutilah dia. Temukan apa yang ia lakukan di ibu kota." Evliya pun menjawab, "Baiklah rajaku." Padişahımındır. Di taman istana, Gulbahar dan Sinan, mereka bertemu. Sinan Paşa, Gulbahar bertanya, "Sinan Pasha, kapan kita akan melenyapkan Cornelius?" Sinan menjawab, "Tidak sekarang Sultana. Kita harus menunggu Ilyas Pasha memulai perangnya. Kemudian, barulah kita mengurus Cornelius saat kekacauan terjadi." İnşallah İlyas Paşa muvaffak olsun. Gulbahar menjawab, "Aku harap Ilyas Pasha akan berhasil, sehingga era Qasem dan putranya akan berakhir." Sona ersin artık. Sonrası. Sinan menjawab, "Maka eramu dan Pangeran Bayezid akan dimulai." Devriniz sultanım. Di lain sisi, Ilyas terlihat sampai di suatu tempat. Ia pun bertanya tentang kondisinya. Seorang pria menjawab, "Kami telah merekrut semua orang yang bisa menggunakan senjata api dari Anatolia. Mereka adalah orang-orang yang muak dengan kekejaman Pasha dan berkumpul di bawah perintahmu." Ilyas menjawab, "Bagus, buatlah persiapan. Musim dingin ini akan menjadi sangat sulit." Terlihatlah dari kejauhan, banyak prajurit telah direkrut. Bu kış sert geçecek.